Yang kedua, kaitan yang erat dengan kegiatan sosial dapat melahirkan motivasi yang perlu untuk ambil bagian dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, kemahiran dan keterampilan sosial yang diperoleh sebelumnya dapat memperkuat kepercayaan diri dan dapat mempermudah masalah sosial. Yang keempat, status sosial yang sesuai dengan teman sebayanya tentang keinginan kelompok sosial yang memungkinkan bergabung dengan organisasi masyarakat. Dan yang terakhir, ada kemauan untuk berperan sebagai pengikut dengan ikhlas, walaupun peran kepemimpinannya biasa dipegang oleh mereka orang yang lebih dewasanya lagi. Nah, di sini tingkat emosi seseorang merupakan kriteria kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan masa usia madya. Nah, yang mana artinya seberapa tegang ia menghadapi masa usia madya. Orang pada usia madya juga mempunyai tingkat kecemasan yang lebih besar daripada orang yang lebih muda. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Rara atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi pada usia madya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Permasalahan yang terjadi pada masa dewasa madya tidak semata-mata terjadi begitu saja. Permasalahan yang terjadi karena adanya kelemahan yang terjadi pada perkembangan dan ciri yang terjadi pada masa dewasa madya, sehingga mengakibatkan suatu masalah yang harus dihadapi oleh individu dalam tahap ini. Yang pertama, ada permasalahan pada masa perkembangan fisik atau permasalahan pada fisik. Dari karakteristik perubahan fisik tadi, terlihat jelas kelemahan atau menurunnya penampilan pada usia parubaya ini. Hal ini banyak individu pada usia ini berusaha keras agar terlihat lebih muda, seperti melakukan bedah kosmetik, mengecat rambut, mengenakan wig, serta mengkonsumsi jumlah besar vitamin yang diperuntukkan bagi usia parubaya ini. Di mana hal ini mencerminkan hasrat untuk mengendalikan proses penuaan serta merupakan permasalahan yang terjadi pada usia madya. Kelebihan berat tubuh dapat membahayakan kesehatan pada usia parubaya, mempertinggi peluang individu untuk menderita sejumlah penyakit, seperti hipertensi dan gangguan pencernaan. Sebagai contoh, obesitas menaikkan kemungkinan individu menderita sejumlah penyakit, antara lain seperti yang tadi disebutkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes, serta gangguan pencernaan. Kelebihan berat badan memiliki risiko depresi dan kematian pada usia ini. Lalu selanjutnya ada permasalahan kognitif. Pada masa dewasa madya, individu akan mulai mengalami permasalahan penurunan memori, di mana kapasitas memori yang sudah dipenuhi dengan memori di masa sebelumnya. Tetapi, kemampuan ini dapat terorganisir jika menggunakan pemilihan informasi yang secara efektif dilakukan. Jadi permasalahan pada kognitif ini lebih ke bagaimana mengingat apa yang sudah terjadi. Dan penurunan memori ini menjadi salah satu masalah yang terjadi pada kognitif. Seperti mulai bisa dibilang pikun atau seperti ya susah mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Yang selanjutnya ada permasalahan sosial emosi. Permasalahan sosial emosi ini berawal dari lingkungan sekitar. Contohnya, pria tengah baya mulai memikirkan hubungan yang telah hilang selama mengejar karir. Kini, saatnya ia mulai memikirkan anak-anak. Sedangkan bagi wanita, ini saatnya untuk menyibukkan dirinya di luar rumah. Sehingga sekian tahun telah membesarkan anak-anak, sekarang ia siap menghadapi tantangan baru di luar rumah. Masalah keintiman, pria ingin agar istrinya berperilaku sebagai seorang pacar yang mesra, bukan hanya pengelola rumah tangga. Bagi wanita, ketegasannya merasa sebagai bukti kemesraan. Dan apabila istri sibuk di luar rumah sepanjang hari, maka bila malam tiba sudah kecapean dan suami terabaikan.
Lalu selanjutnya ada bahaya personal yang terjadi pada usia dewasa Madya ini. Yang pertama ada diterimanya kepercayaan tradisional. Tentang ciri-ciri usia Madya mempunyai pengaruh yang sangat mendalam terhadap perubahan fisik yang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Seorang yang mengalami menopause misalnya, sering disebut sebagai masa kritis atau critical period. Kepercayaan seperti ini dapat menambah rasa takut yang tidak menentu. Seperti dikatakan oleh Parker, masa tersebut membawa implikasi yang berbahaya karena menjadikan wanita merasa bahwa kesehatannya, kebahagiaannya, dan hidupnya merasa hancur dan paling berbahaya. Secara tidak langsung, hal itu mengatakan bahwa situasi menopause bukan saja masa kritis yang dapat dengan tiba-tiba menghilang, tetapi merupakan periode yang terasa amat panjang dengan jaminan keselamatan yang sangat minim, di mana setiap saat dapat jatuh ke jurang kehancuran mental, atau penyakit jiwa yang serius. Yang kedua, ada idealisasi anak muda. Banyak orang usia madya, khususnya kaum pria, secara konstan menentang pengelompokan usia dalam pola perilaku umum. Seperti anak yang menjelang usia akil balik, mereka juga tidak mau dibatasi perilakunya. Begitunya juga orang yang berusia madya. Mereka juga tidak mau dibatasi perilaku dan kegiatannya. Tetapi masing-masing dari contoh tersebut mempunyai alasan yang berbeda. Sikap pemberontak seperti itu berasal dari pengenalan terhadap nilai bahwa masyarakat mengingat anak muda dan karena itu mereka menentang terhadap setiap bentuk pembatasan. Ini berarti mereka sedang tumbuh menjadi lebih tua. Lalu selanjutnya ada perubahan peran. Yang ketiga ada perubahan peran. Mengubah peran bukanlah masalah yang mudah, terutama seseorang telah memakai peran tertentu selama periode waktu yang relatif lama dan telah belajar memperoleh kepuasan dari peran tersebut. Lebih lanjutnya, dapat dikatakan bahwa terlalu berhasil dalam suatu peran nampaknya dapat mengakibatkan kekakuan, sehingga proses penyesuaian terhadap peran lain akan menjadi sulit. Yang keempat, ada perubahan keinginan dan minat. Bahaya besar dalam penyesuaian diri seorang pada usia madya timbul karena tidak mau harus mengubah keinginan dan minatnya sesuai dengan tingkat ketahanan tubuh dan kemauan fisik serta memburuknya tingkat kesehatan fisik. Mereka mau tidak mau harus mencoba mencari dan mengembangkan keinginan baru sebagai pengganti keinginan lama yang biasa dilakukan. Atau jauh hari sebelum masa madya, mereka telah mengembangkan keinginan baru tersebut yang cukup menarik sehingga dapat membebaskan dari perasaan tertekan dan tidak enak karena kehilangan keinginan yang biasanya mereka lakukan. Yang kelima ada simbol status yang dapat membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial apabila keluarga tidak berusaha untuk mencapai atau memiliki simbol yang ingin diinginkan. Dalam kasus seperti ini, ada 3 reaksi umum sebagai bagian dari wanita yang sangat membutuhkan simbol tersebut. Pertama, dia akan mengeluh dan mengomeli suaminya yang tidak dapat menyediakan cukup uang untuk memperoleh status tersebut. Kedua, dia akan bersikap boros dan menjerumuskan keluarganya dengan melakukan hutang. Ketiga, dia bisa juga berbuat sesuatu dengan bekerja misalnya agar mempunyai uang cukup demi mencukupi kebutuhannya. Semua pola respon tersebut merupakan tanda betapa besar keinginannya seseorang untuk memperoleh simbol status. Terus yang keenam ada aspirasi yang tidak realistis. Orang berusia madya akan mempunyai keinginan yang tidak realistis tentang apa yang ingin dicapai, akan menghadapi masalah yang serius dalam proses penyesuaian diri dan sosial apabila kelak yang menyadari bahwa ia tidak bisa mencapai tujuan tersebut.
Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.